Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Dikisahkan ada seorang politikus muda Inggris yang sedang naik daun bernama Harold Nicholson yang kemudian bertandang dan sekaligus bertanya kepada seorang negarawan senior sekaligus mantan Perdana Menteri Inggris bernama Stanley Baldwin. Dalam karirnya yang sedang menanjak, Harold Nicholson meminta nasihat dan tips dari sang legenda Mr. Baldwin dalam obrolan yang ringan, dan Mr. Baldwin memberikan 3 nasihat kepada Harold. Anda akan menjadi seorang negarawan yang hebat dan sukses dan mampu dengan sangat baik menangani urusan-urusan negeri ini jika Anda mengikuti nasihat-nasihat berikut yang merupakan summary dari seluruh pengalaman-pengalaman dan kehidupanku sendiri yang panjang seputar karir, keluarga, dan politik di negeri ini. Dan aku hanya memberikanmu 3 nasihat saja yang sebaiknya engkau turuti jika engkau ingin disebut sebagai seorang negarawan yang sejati. Nasihat yang pertama, jika engkau berlangganan dengan satu agen penerbitan surat kabar, segera batalkan. Mengapa? Karena sebagai seorang negarawan, tidak disarankan hanya berlangganan atau Anda hanya fanatik dengan satu surat kabar saja. Dengan berlangganan banyak surat kabar, engkau akan memiliki banyak sudut pandang dalam mengambil sebuah keputusan penting. Seperti yang engkau sudah ketahui, bahwa hakim-hakim sebelum mengambil keputusan akhir yang penting, mereka mengisolasikan diri mereka dan tidak mau bertemu dengan banyak orang. Bahkan mereka tidak boleh banyak membaca surat kabar atau majalah. Maksudnya, supaya ketika mereka dalam mengambil keputusan itu adil dan berdasarkan hati nuraninya. Dan apabila sang hakim terlalu mendengar atau membaca banyak berita, mendengar reaksi dan opini masyarakat, jangan-jangan sang hakim kemudian menjadi tertekan dan merasa terancam, dan kemudian mengambil keputusan yang salah atau tidak benar. Karena itu, keputusan seharusnya lah diambil berdasarkan kebenaran, bukan opini. Jika sang hakim banyak membaca komentar, maka jangan-jangan pikirannya menjadi tidak objektif, tetapi justru menjadi subjektif karena dipengaruhi oleh opini atau pikiran-pikiran orang lain yang belum tentu benar motifnya. Maka, yang terbaik bagi seorang negarawan ketika ia mengambil keputusan adalah berdasarkan suara hati nuraninya, bukan hanya opini. Nasihat kedua yang tidak kalah penting dari Mr. Stanley Baldwin adalah jangan pernah mentertawakan kesalahan kelompok oposisi. Jangan mentertawakan kekeliruan-kekeliruan mereka. Bahkan jangan mengolok-ngolok siapapun mereka. Bahkan di dalam hidup kita, janganlah kita mengolok-ngolok atau meremehkan opini istri kita yang salah atau kurang tepat menurut kita. Karena ia akan merasa bodoh, ingatlah, orang yang merasa bodoh akan marah besar dan menjadi dingin atau bisa bersikap agresif terhadap kita. Nasihat yang ketiga adalah biasakan mendengar dengan wajar setiap masyarakat yang selalu menghubungkan tindakan-tindakanmu dengan motif yang buruk. Ya, di dunia ini memang selalu ada orang yang menghubungkan tindakan-tindakanmu atau keputusan-keputusanmu dengan motif yang buruk. Ingatlah, apa saja yang terbaik yang engkau lakukan, selalu saja mereka hubungkan dengan motif yang buruk alias nyinyir. Karena itulah sebagian masyarakat dunia hari ini, di mana masyarakat yang penuh gosip, sentimental, suka mengkritik dan nyinyir. Mengapa? Karena banyak masyarakat yang sedang terluka hatinya dan mereka merasa diabaikan. Karena orang yang terluka hatinya akan sangat mudah untuk mengkritik atau nyinyir, bukan untuk membangun, tetapi justru untuk meruntuhkan atau menghancurkan. Saran saya, bereaksilah dengan wajar terhadap hal-hal seperti itu. Kecuali jika memang engkau merasa tidak benar
Ya, minta maaf dengan legowo. Tetapi selama engkau merasa benar dan menjalani dengan sungguh-sungguh dan memiliki tujuan mulia, ya tenang saja. Kebaikan itu tahu jalan pulangnya. Kebenaran akan berujung pada kebenaran itu sendiri. Karena setiap keputusan yang diambil bisa saja dipermasalahkan atau digosipkan atau dinyinyirkan. Ingatlah, setiap keputusan tidak akan menyenangkan semua orang. Selalu ada saja pihak-pihak yang marah dengan keputusan terbaik sekalipun. Karena itu, konsentrasilah pada masalah-masalah yang penting selanjutnya dan putuskan dengan seobjektif mungkin dan gunakan hati nurani. Demikianlah Harold Nicholson mendapatkan nasihat-nasihat ringan dan sederhana dari Stanley Baldwin yang dapat menjadi inspirasi kepada setiap kita dalam mengambil keputusan yang bijak dan berhikmat, agar kita semua hidup sukses dan bahagia. Apakah kita sebagai seorang presiden? Apakah kita sebagai seorang pejabat? Seorang pemimpin perusahaan? Seorang pemilik perusahaan, atau seorang pemuka agama, atau siapapun kita, nasihat ini memang jos gandos. Ya, at the end of the day, saya sekali lagi hanya memberikan inspirasi. Keputusan ada di tangan sahabat. Saya percaya bahwa setiap sahabat tahu keputusan yang terbaik. Tetap semangat, salam jos gandos, jadilah pribadi yang top markotop. Uhui, thank you.